Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan akhir pengolahan data biologi perikanan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Gracia Agnes Manurung. Saya Sri Wahyuni. Saya Nurul Ayunisa. Saya Muhammad Nurik Sanjaya. Saya Jurnal Imanul Tambunan. Demikian perkenalan dari kelompok kami. Untuk materi pertama itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk definisi ikan selar kuning atau Celaroides leptolepis, termasuk salah satu dari spesies famili Carangidae. Penyebarannya cukup luas, hampir bisa ditemukan daerah Indonesia Pasifik. Jenis ikan selar kuning pada sebagian masyarakat dianggap sebagai ikan rucah, sehingga harga jualnya relatif rendah. Alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan ini adalah jaring insang Bangasero. Ikan selar merupakan salah satu jenis ikan pelagis kecil atau ikan permukaan yang hidup pada laut dalam kawasan tertentu. Musim penangkapan ikan selar kuning terjadi sepanjang tahun, sehingga keberadaan ikan selar kuning hampir selalu ada setiap hari. Ikan selar kuning tergolong ikan pelagis yang suka bergelombor. Ikan ini berkerabat dengan ikan pelagis lainnya seperti golongan famili Scombridae dan Clupeidae. Ikan selar kuning memiliki ciri-ciri morfologi seperti memiliki panjang maksimum 22 cm dan rata-rata 15 cm. Bentuk badan pipi lonjong dan memanjang, sirip punggung dan sirip dubur tanpa sirip tambahan, tidak terdapat gigi pada rahang bagian atas, sisik yang menebal relatif besar, terdapat sebuah garis kuning lebar dari pinggiran bagian atas mata ke batang ekor. Pada operkulum bagian atas terdapat bintik hitam terang. Ikan selar kuning termasuk ikan perenang cepat dan kuat. Untuk reproduksi ikan selar kuning atau Celaroides leptolepis bereproduksi secara seksual melalui proses 1. Kematangan gonad, 2. Pemijahan, 3. Telur dan fertilisasi, 4. Perkembangan embrio dan larva, 5. Kematangan seksual. Pertumbuhan ikan selar kuning. Ikan selar kuning atau Celaroides leptolepis memiliki pola pertumbuhan alometrik negatif. Artinya, laju pertumbuhan panjang ikan lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan beratnya. Panjang ikan selar kuning dapat mencapai panjang 22 cm dengan rata-rata panjang 15 cm. Untuk berat ikan itu sendiri, dewasa dapat mencapai 100 gram. Selanjutnya saya serahkan kepada Baik, saya masuki hasil dan pembahasan. Jadi pada grafik ini menunjukkan distribusi data berdasarkan jenis kelamin atau TKG betina dan TKG jantan dan 4 kategori yang diberi label pada warna berbeda. Biru untuk 1, oranye untuk 2, abu-abu untuk 3, dan kuning untuk 4. TKG betina, kategori 1 yang biru 43%, tepatnya di angka 20. Kategori 2 yang berwarna oranye ialah 35%, tepatnya di angka 16. Kategori 3 warna abu-abu yaitu 12%, tepatnya di angka 6. Pada kategori 4 yang berwarna kuning yaitu 10%, tepatnya pada angka 5. Pada TKG jantan, kategori 1 warna biru, tepatnya 29%, yaitu di angka 8. Pada kategori 2 berwarna oranye, 29%, tepatnya di angka 8. Pada kategori 3 warna abu-abu 21%, tepatnya di angka 6, dan kategori 4 berwarna kuning 21%, tepatnya di angka 6. Dari grafik tersebut, kita bisa melihat bahwa pada TKG betina, kategori yang paling dominan adalah kategori 1 yaitu 20% dan kategori 2 16%. Pada TKG jantan, kategori yang paling dominan adalah kategori 1 yaitu 8% dan kategori 2
Perbedaan antara TKG betina dan TKG jantan terletak pada distribusi masing-masing kategori, dan TKG jantan menunjukkan distribusi yang lebih merata dibandingkan TKG betina yang memiliki distribusi lebih bervariasi. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Jona. Oke, terima kasih. Mungkin bisa kita lihat di sini bahwasanya di depan kita ini sudah ada diagram batang yang dimana ini menunjukkan bahwa grafik tentang distribusi kategori jantan, yang mana ini sudah terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu ada kategori jantan, yang pertama itu warna biru, yang kedua itu warna oranye, dan yang ketiga warna abu-abu, dan yang keempat itu ada kuning. Dan di sini juga ada terbagi 8 rentang interval yang dimana interval pertama pada 115 sampai 122 itu menunjukkan bahwa kategori jantan berada di sekitar 100%. Lalu pada interval kedua yaitu 123 sampai 130 itu menunjukkan bahwa ada sekitar 33% kategori jantan kedua atau warna orange, dan sekitar 17% jantan 3 warna abu-abu, dan sekitar 50% jantan keempat warna kuning, yang dimana menunjukkan bahwa di interval 123 sampai 130 ini menunjukkan kategori jantan keempat atau warna kuning itu menunjukkan hampir setengah persen di pada interval 123 sampai 130. Lalu ada di interval 131 sampai 138, di sini ada terdapat 4 kategori. Yang pertama ada sekitar 43% kategori jantan pertama atau warna biru. Yang kedua ada sekitar 27% kategori jantan kedua atau warna oranye. Yang ketiga ada sekitar 15% kategori jantan ketiga atau warna abu, dan yang keempat ada sekitar 15% kategori jantan keempat atau warna kuning. Pada interval 139 sampai 146 ada sekitar 33% kategori jantan pertama atau warna biru. Lalu yang kedua ada sekitar 22% kategori jantan kedua atau warna oranye. Yang ketiga ada sekitar 33% kategori jantan ketiga atau warna abu-abu. Lalu yang terakhir ada sekitar 12% jantan keempat warna kuning. Lalu di sini ada interval yang kelima, yaitu pada interval 147 sampai 154. Di sini ada 2 kategori yang mendominasi, yaitu ada sekitar 50% kategori jantan kedua atau warna oranye, dan sekitar 50% kategori jantan ketiga atau warna abu-abu. Sama seperti interval 147 sampai 154, pada interval 155 sampai 162 ada terdapat 2 kategori, yang dimana ada 2 kategori yang mendominasi. Yang pertama ada sekitar 50% kategori jantan kedua atau warna oranye. Lalu ada yang kedua ada sekitar 50% jantan keempat warna kuning. Nah, jadi pada grafik ini sudah ditentukan bahwa kategori jantan yang pertama warna biru itu lebih dominan pada interval 115 sampai 122 dan 131 sampai 138. Karena mereka pada interval yang pertama itu mendominasi hampir 100%, dan pada interval yang ketiga itu mereka hampir mendominasi sekitar 43%. Lalu pada kategori jantan kedua atau warna oranye itu mulai meningkat dari interval 123 sampai 130, dan mereka mencapai puncaknya pada interval 147 sampai 154 dan 155 sampai 162. Karena pada interval 447 sampai 162 mereka mencapai hampir 50%. Lalu pada kategori yang ketiga itu warna abu-abu, itu terlihat dominan pada interval 147 sampai 154. Meskipun mereka ada muncul pada interval yang lain pada interval 123 sampai 146, tapi mereka lebih dominan muncul ada di 147 sampai 154. Lalu ada kategori jantan yang keempat atau warna kuning itu mendominasi pada interval 123 sampai 130 dan 155 sampai 162. Nah, pada kategori ini mereka mendominasi di nilai angka 50% pada 2 interval berikut. Sehingga grafik ini menunjukkan variasi distribusi kategori jantan pada berbagai interval, dan beberapa kategori menjadi lebih dominan pada interval tertentu. Mungkin selanjutnya saya serahkan. Baik, di samping ini adalah grafik diagram batang bertumpuk yang menunjukkan distribusi persentase dari berbagai
dari beberapa seri data dalam berbagai selang kelas, yang dalam hal ini tampaknya berhubungan dengan kategori betina. Nah, grafik ini mengilustrasikan data terkait kategori betina dalam berbagai selang kelas. Sumbu Y menunjukkan persentase dari 0% hingga 100%. Sumbu X menunjukkan selang kelas yang dari 1 hingga 8. Setiap selang kelas memiliki rentang nilai yang berbeda, misalnya 115 sampai 122 itu untuk kelas 1, 123 sampai 130 untuk kelas 2, dan seterusnya hingga 169 sampai 176 untuk kelas 8. Seri data ada 5 seri data. Nah, ada 5 seri data yang diberi label sebagai berikut. Seri 1 itu biru, seri 2 itu oranye, seri 3 itu abu-abu, dan seri 4 itu kuning, seri 5 biru tua. Setiap batang vertikal pada grafik menunjukkan persentase kontribusi dari setiap seri data dalam selang kelas yang sesuai. Misalnya, pada selang kelas 1 itu 115 sampai 122. Seri 1 biru mendominasi persentase terbesar dibandingkan dengan seri lainnya. Pada selang kelas 6, 155 sampai 162. Seri 4 kuning mendominasi persentase terbesar. Pada selang kelas 8, 169 sampai 176. Seri 4 kuning juga mendominasi seluruh persentase. Tujuan grafik ini adalah untuk menunjukkan bagaimana distribusi beberapa kategori atau seri 1 hingga seri 5 dalam berbagai rentang nilai atau selang kelas berubah. Ini memberikan pandangan visual tentang bagaimana proporsi masing-masing seri data bervariasi dalam berbagai kelas. Lalu selanjutnya, selanjutnya grafik ini menunjukkan distribusi TKG jantan dan betina dalam 8 rentang, interval 125 sampai 122, 123 sampai 130, 131 sampai 138, 139 sampai 146, 147 sampai 154, 155 sampai 162, 162 sampai 169, 169 sampai 176. Berdasarkan dari 4 kategori, yaitu kategori 1, 2, dan 1, 2, 3, dan 4 yang diwakili oleh warna biru, oranye, abu-abu, dan kuning, interval 115 dan sampai 122, kategori 1, terlihat ada kontribusi signifikan di antara semua interval. Interval 123 sampai 130 kategori 2 atau oranye terdapat kontribusi yang cukup besar. Kategori 1 yang terlihat ada kontribusi. Interval 131 sampai 138 kategori 2 oranye terdapat kontribusi yang cukup besar. Kategori 1 adanya kontribusi. Interval 139 sampai 146 kategori 1 biru terdapat kontribusi yang cukup besar. Kategori 2 oranye adanya kontribusi. Kategori 3 abu-abu adanya kontribusi yang lebih besar dibandingkan kategori lain dalam interval ini. Interval 147 sampai 154 kategori 1 biru terdapat kontribusi yang cukup besar. Kategori 3 abu-abu adanya kontribusi. Interval 155 sampai 162 kategori 4 atau yang warna kuning, kontribusi yang paling signifikan di antara semua interval. Tidak ada data yang terlihat untuk kategori 1, 2, dan 1, 2, 3, dan 4. Grafik ini menunjukkan variasi dalam distribusi TKG jantan dan betina di berbagai interval dengan dominan kategori yang berbeda-beda pada setiap intervalnya. Dominasi kategori 4 terlihat pada interval 155 sampai 162, sedangkan yang lainnya memiliki kontribusi yang bervariasi tergantung intervalnya. Selanjutnya, baiklah, saya akan melanjutkan. Jadi pada grafik ini
Ia pun menunjukkan hubungan antara jumlah ikan data ini Chan PPT. Mohon maaf, saya akan melanjutkan. Jadi pada grafik ini, data yang diperoleh dari pengukuran bobot ikan yang kami teliti. Jadi bobot ikan ini cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah ikan. Jadi hal ini menunjukkan bahwa ikan dirancang dengan bobot yang lebih berat untuk meningkatkan stabilitas dan kemampuan berenang. Jadi pola pada grafik ini menunjukkan pola non-linear dengan bobot ikan yang meningkat lebih cepat pada jumlah yang lebih rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti keterbatasan ruang dan sumber daya pada ikan yang lebih kecil, terus persamaan regresi. Persamaan regresi yang ditunjukkan pada grafik ini adalah Y sama dengan 15,107 dikali 0,2412. Jadi persamaan ini menunjukkan bahwa bobot ikan secara eksponensial terkait dengan jumlah ikan yang di antara ikan Y dan X, koefisien determinasinya atau R2-nya adalah 0,0098 yang menunjukkan bahwa persamaan ini hanyalah menjelaskan sebagian kecil dari variasi bobot ikan tersebut. Jadi pada grafik ini disajikan pada gambar yang tampak seperti scatter plot yang menggambarkan hubungan antara dua variabel. Sumbu X mewakili nilai pada skala horizontal, sedangkan sumbu Y mewakili nilai pada skala vertikal. Jadi plot terdiri dari banyak titik dari berwarna orange yang tampaknya membentuk tren atau pola umum. Jadi judul bagan ini menunjukkan bahwa ini adalah grafik bobot ikan atau grafik bobot ikan. Berdasarkan persamaan yang ditampilkan di pojok kanan atas, hubungan kedua variabel dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan 15,107 kali min 0,2412 dengan nilai R kuadrat sebesar 0,0098 yang menunjukkan korelasi linear yang relatif lemah antar variabel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gracia Agnes Manero. Baik, akan saya lanjutkan. Pada grafik ini menunjukkan jenis makanan ikan. Terdapat 6 jenis makanan ikan yang berada pada tabel di samping. Pada jenis makanan ini, terdapat jumlah dan volume pada tiap jenis masing-masing ikan mulai dari A sampai F, yang dimana A atau Calanus sp, B atau Cascinodicus sp, C Pleurosigma sp, D Oscillarotaria sp, E Encrasilocolina sp, dan F Stoleporus sp. Setelah dihitung, terdapat jumlah Li yang dimana Calanus sp senilai 12.2709 dan Cascinodicus sp senilai 0,2351, Pleurosigma sp senilai 0,68621, Oscillatoria sp senilai 0,20795, Encrasilocolina sp senilai 55,0377 dan Stoleporus sp senilai 31,5657. Sehingga setelah ditentukan seluruh jumlah dan volume setiap masing-masing jenis makanan ikan, terdapatlah ikan Encrasicolina sp yang menjadi makanan utama di perairan. Selanjutnya saya serahkan kepada Jonah. Oke, baik. Kesimpulan hasil pembahasan yang telah kami bahas kali ini itu merupakan adalah kajian yang dilakukan pada bulan Maret hingga Mei 2024 di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Penelitian yang kami lakukan ini menggunakan berbagai alat dan bahan, termasuk alat bedah, penggaris, ikan selar, dan formalin. Data yang dikumpulkan meliputi panjang total, panjang baku, bobot ikan, jenis kelamin, dan makanan ikan.
Dari 78 ekor yang kami identifikasi, ada 47 ekor berjenis kelamin betina dan 29 ekor berjenis kelamin jantan, yang dimana menunjukkan rasio 1,62:1. Dengan tingkat kemakanan gonad tertinggi ditemukan pada TKG untuk kedua jenis kelamin. Dengan ukuran panjang ikan selar jantan berkisar antara 163 sampai 150 mm. Ikan selar menunjukkan pola pemijahan partial spawner. Ikan selar mengonsumsi 6 makanan jenis, yaitu yang pertama ada Calanus sp dengan nilai 12.709. Yang kedua ada Coscinodiscus sp dengan nilai 0,2351. Terus ada Pleurosma sp dengan nilai 0,68.261. Dan ada Oscillatoria sp dengan nilai 0,20.795. Dan M. crassiconilla sp dengan nilai 55.377. Dan Stoleporus sp dengan nilai 31.557, yang dimana M. crassiconilla sp itu merupakan menjadi makanan utama ikan selar. Hubungan panjang bobot ikan selar dianalisis dengan regresi menghasilkan persamaan W sama dengan 0,081 liter kubik, 0,44 menunjukkan pola pertumbuhan isometrik. Grafik dalam penelitian ini menunjukkan distribusi data berdasarkan jenis kelamin dan kategori kematangan gonad atau TKG, serta hubungan antara jumlah ikan dengan bobotnya, yang memberikan gambaran visual tentang variasi dan pola yang ditemukan dalam data biologis ikan selar. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan dalam mengenai aspek reproduksi, kebiasaan makan, pertumbuhan, dan dinamika populasi ikan selar kuning, serta dengan menyarankan langkah-langkah pengolahan untuk memastikan keberlanjutan populasi ikan tersebut di perairan yang dipelajari. Baik, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada perkataan kami yang kurang lebih, kami mohon maaf. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan selamat malam. Dah.